Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tantri, selaku dosen pengampun, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Era Sari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pasar modal sebagai instrumen keuangan jangka panjang. Di sini ada saya sendiri, Era Sari, serta rekan saya Miftahul Jana dan Anita Fauzia. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan pasar bagi berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan dan juga merupakan sarana perdanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antar pelaku utama adalah yang pertama, emiten. Emiten merupakan perusahaan yang menerbitkan baik saham maupun obligasi. Yang kedua, investor. Investor merupakan pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan emisi. Lalu yang ketiga, penjamin emisi. Underwriter. Lembaga underwriter merupakan lembaga yang menjamin penjualan saham atau obligasi sebelum batas waktu yang ditentukan dan dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh emiten. Yang keempat, agen penjual merupakan pihak yang menjual efek dari suatu perusahaan yang go publik tanpa perjanjian dengan emiten yang bersangkutan. Lalu yang kelima, pialang, perantara antara penjual dan pembeli saat jual beli efek. Manfaat pasar modal. Pasar modal menguntungkan emiten, pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh emiten untuk penjualan surat berharga kepada publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan investor. Manfaat pasar modal untuk emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima segera setelah pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada convenience, sehingga manajemen bisa lebih leluasa dalam mengelola dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi, yang meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten pada bank kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan ini tercermin dari kenaikan harga saham yang berdampak pada capital gain. Yang kedua, menerima dividen bagi yang memiliki atau memegang saham dan suku bunga mengembang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat berinvestasi di beberapa instrumen sekaligus, mengurangi risiko. 6 fungsi pasar modal. Pertama, sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Karena perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan.
Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya. Selain itu, pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus. Yang pertama, dari segi fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana investor dan pihak yang memerlukan dana issuer. Kemudian yang kedua, dari segi fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Nah, di sini ada beberapa contoh pasar modal. Yang pertama itu Indonesia Stock Exchange atau IDX. Yang kedua Euronext. Yang ketiga London Stock Exchange atau LSE. Yang keempat Japan Stock Exchange Group atau JPX. Kemudian Shanghai Stock Exchange atau SSE. Yang terakhir adalah Hong Kong Stock Exchange atau HKSE. Nah, lembaga pasar modal di Indonesia. Indonesia memiliki banyak institusi dan struktur pasar modal. Berikut lembaga pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut sebagai OJK yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga ada perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Kemudian yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustadian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Nah, teman-teman, jenis pasar modal itu dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Mekanismenya adalah, yang pertama, penawaran perdana saham atau obligasi kepada investor dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Lalu yang kedua, investor yang berminat memesan produk dari pasar modal dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual. Yang ketiga, investor melakukan pemesanan. Yang keempat, penjamin emisi dan agen penjual
mengumumkan hasil penawaran umumnya kepada investor, dan proses yang terakhir adalah proses allotment atau penjatahan saham kepada investor. Sedangkan pasar sekunder merupakan pasar yang menunjukkan efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek. Misalkan, seorang investor ingin menjual saham atau obligasi yang dimilikinya kepada investor lain. Nah, mereka ini akan dipertemukan di bursa efek seperti ini. Lalu, produk-produk apa saja yang dijual di pasar modal? Ada saham, obligasi, right, warrant, dan reksadana. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor. Saham juga memiliki keuntungan dan resiko, yang dimana keuntungan saham yaitu mendapat tambahan modal atau capital gain dan memperoleh dividen. Sedangkan resiko saham yaitu kebalikannya, tidak mendapatkan dividen, tidak mendapatkan tambahan modal, bahkan perusahaan bisa dikeluarkan dari daftar bursa. Lalu obligasi merupakan efek berbasis surat hutang yang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu. Obligasi bisa dari perusahaan, korporasi, atau pemerintah. Nah, resiko obligasi tergolong cukup rendah dikarenakan investor mendapatkan kepastian jumlah yang akan diterima pada saat jatuh tempo, dan juga investor memiliki hak klaim pertama jika emiten dilikuidasi. Nah, yang ketiga ada bukti right atau surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Adapun yang keempat adalah warrant atau surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham. Nah, sama seperti produk pasar modal yang lainnya, right dan warrant itu sama-sama mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan dividen dan tambahan modal atau capital gain, atau sebaliknya mendapatkan risiko capital loss. Yang selanjutnya ada reksadana, merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Adapun keuntungan dari reksadana ini yaitu tingkat pengembalian yang potensial dan pengelolaan dana oleh manajemen profesional. Meskipun saat ini reksadana menjadi pilihan favorit untuk berinvestasi, bukan berarti reksadana tidak memiliki resiko ya teman-teman. Jadi, untuk kesimpulan dari pembahasan kami kali ini adalah pasar modal atau bursa efek Indonesia hanyalah salah satu dari bursa efek yang ada di dunia, di mana sejumlah uang saling berpindah di dalam maupun di luar suatu negara. Jadi, sebelum kita mau memulai investasi, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari investasi yang akan dilakukan, karena hal ini berkaitan dengan pemilihan instrumen investasi dan profil risiko yang berbeda-beda dari setiap individunya. Nah, adapun 3 cara atau 3 langkah untuk yang bisa kita lakukan sebelum berinvestasi, dengan cara kenali resiko, belajar sebanyak-banyaknya, komitmen, dan bersabar. Itulah sedikit ulasan mengenai pasar modal sebagai instrumen investasi jangka panjang menurut versi kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.